raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Yang dihormati Ustaz Dr. Ahmad Hermawan MCMA. Yang dihormati jamaah sholat subuh Masjid Baitul Izah boten kula isi setunggal utawa setunggal yang ngapunten sebatas cepet yang kula matur. Insyaallah Ustaz Dr. Ahmad Hermawan MCMA yang badhe pengawasan ing jam menika. Monggo semakin kita dibanggakan kanthi ing saestu. Salah simbol matur nuwun dumateng jamaah sedaya kawruhipun lajeng ugi kaliyan koordinatur sampun paring donasinipun hingga kegiatan pengawasan menika saged lumampah kanthi lancar. Mugi dono panjenengan sedaya estu kanapi dari Allah Subhanahu wa taala. Lan datang relawan lalu datang program yang sampun mengatakan sedaya sedayanipun kangge ngasani jangan lupa. Pengumuman bilih pengawasan Ahad Pon pimpinan ranting Muhammadiyah Sedang Agung Binjang mapan wonten ing Masjid Dhuhur Tunggal Sawu. Ingkang badhe maringi pengawasan Bapak Jumroni Haji Jumroni MBD. Pengumuman kaping kalih bilih Binjang ugi wonten pengajian dan peletakan batu pertama SD Muhammadiyah Suronandan. Papanipun wonten ing Komplek SD Muhammadiyah Suronandan. Ingkang badhe paring pengawasan Ibu Dr. Hajah Nurmasari SHMU. Wekdalipun wanci jam 6 kirang prosekawan ngantos rampungipun. Ugi wonten ing Sawu ugi jamipun jam 6 kirang prosekawan. Monggo dumateng para jamaah kasuwun rawuhipun monggo milih pundi pun ing napa nggih pun kersakaken. Lan ugi sedaya saged ngrawuhi pengawasan-pengawasan menika. Lajeng ngaturaken infak ing dinten Sabtu kala wingi lebet 770 rupiah. Jazakumullah khairan katsira. Mekaten atur kula wonten kirang lepatipun ngapunten dumateng Ustaz sebagai pun kirang langkung 3 menit lan ing akhir pengawasan kasuwun rukanipun. Semoga Ustaz. Matur sing kula assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jemaah pengajian Masjid Baitul Izah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Monggo marilah pertama-tama selalu kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai pada pagi hari ini kita semua masih senantiasa diberikan limpahan nikmat, khususnya adalah ketetapan iman, Islam, kesehatan, dan umur panjang, sehingga pada pagi hari ini kita semua masih sanggup untuk beribadah
kemudian meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita. Semoga dengan kesempatan ini kita dapat terus istiqomah dalam ketetapan iman Islam hingga pada akhirnya kita mencapai husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan satu tema berkaitan dengan malu. Ya, bahwa malu adalah bagian dari cabang iman. Nah, mengapa hal ini penting untuk saya sampaikan? Ya, bahwa kita di Indonesia khususnya ya, saat ini banyak orang yang sudah hilang rasa malunya, ya, sehingga berbagai kerakusan, ketamaan terjadi karena hilangnya rasa malu, yang itu adalah bagian dari cabang iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, an Abi Hurairah, anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala al imanu bid'un wa sab'una syu'bah wal haya'u syu'batun minal iman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Al imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Al iman, ya, bahwasanya iman itu ya, bid'un wa sab'una syu'bah. Cabangnya ada 70. Ya, jadi ada 70 cabang. Wal haya'u syu'batun minal iman. Bahwa malu itu adalah bagian dari salah satu cabang iman yang ada 70 tadi. Nah, hadis ini ya, diriwayatkan oleh seorang sahabat yang kita cukup mengenalnya ya, sebagai seorang sahabat yang paling banyak menghafalkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Hurairah. Kita sering mengenal Abu Hurairah, tetapi mungkin kita tidak tahu siapa sebenarnya nama asli sahabat ini. Ya. Jadi Abu Hurairah ya, itu nama aslinya sebenarnya adalah Abdurrahman ibnu Sakhr. Ya, Abdurrahman ibnu Sakhr. Ada juga yang menyebut sebagai Abdus Syam, ya, seorang sahabat yang asalnya dari Yaman. Ya, disebut dengan Ad-Dusi. Ya, Abdurrahman ibnu Sakhr Ad-Dusi. Nah, nama yang populer kemudian ya, adalah Abu Hurairah. Ya, karena beliau ini sering membawa anak kucing, ya, anak kucing. Nah, sahabat ini sebenarnya masuk Islamnya cukup telat ya, karena sudah di tahun ke-7 ya, ketika terjadi perang Khaybar. Ya, beliau masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah ya, di usia sekitar 30 tahun. Artinya baru masuk Islam umur 30 tahun dan itu pun sudah tahun ke-7 Hijriah. Ya, namun ada kelebihan yang tidak dimiliki ya, oleh sahabat-sahabat lain dibandingkan Abu Hurairah. Nah, di antara kelebihannya adalah ketika beliau masuk Islam, maka kemana saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, pergi, maka beliau selalu ada mendampingi. Dan inilah yang menjadikan sebab ya, beliau banyak menghafalkan hadis dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jika para sahabat dari Muhajirin, ya, mereka sibuk dengan berniaga, berdagang. Nah, kemudian para sahabat Ansor itu sibuk dengan pertanian dan perkebunannya. Nah, maka sahabat Abu Hurairah ini rela untuk tidak bekerja itu, ya, demi untuk mendapatkan hadis dari Rasul. Ya, oleh karena itu, ya, sahabat Abu Hurairah kemudian ya, dapat menghafalkan lebih dari
5.374 hadis. Jadi yang dihafal oleh beliau 5.374 hadis. Ya, ini sangat banyak. Ya, kalau Bapak Ibu sekalian sudah hafal berapa hadis? Ya, ya tidak ada telatnya ya, selama kita mau. Ya. Nah, dan juga salah satu kuncinya mengapa beliau kok mudah menghafal. Ya, beliau pernah bertemu dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian beliau memohon berdoa. Ya, salah satu doanya adalah Allahumma inni as'aluka ilman la yunsa. Allahumma inni as'aluka ilman la yunsa. Ya Allah, saya mohon kepada Engkau ilman la yunsa, yaitu ilmu yang tidak akan pernah lupa. Nah, doa itu kemudian diaminkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sejak itulah maka sekali mendengar apa yang diucapkan Rasul, maka beliau tidak pernah lupa. Nah, mungkin bagi adik-adik yang sekolah, biar mudah menghafal ya pelajaran atau Al-Quran atau hadis, ya tidak ada salahnya kita mengikuti doa dari Abu Hurairah. Nah, semoga terkabul ya. Jadi hafalannya kuat, tidak mudah lupa. Nah, ini kunci dari salah satu rahasia mengapa Abu Hurairah menjadi sahabat yang paling banyak menghafalkan hadis. Nah, dari 5.374 hadis tadi, ya, Imam Bukhari bersama dengan Imam Muslim ya, itu mengambil hadis dari beliau itu kurang lebih sekitar 325 hadis ya, 325 hadis. Nah, adapun Bukhari sendiri mengambil hadis dari sahabat Abu Hurairah itu sekitar 93 hadis. Nah, adapun Muslim mengambil hadis dari beliau adalah 190. Nah, kemudian salah satu hadisnya adalah yang sedang kita baca, yaitu hadis tentang al-iman bid'un wa sab'una syu'bah wal haya'u syu'batun minal iman. Jadi iman itu cabangnya ada 70 cabang. Nah, salah satu cabang yang disebutkan adalah iman. Nah, adapun dalam riwayat lain, nah, hadis tentang cabang iman ini menyebutkan ya, dalam riwayat yang diambil ya dari riwayat Muslim menyebutkan al-imanu bid'un wa sab'un au bid'un wa sittun. Jadi iman itu ada 70 atau 60 cabang. Ya, kemudian menyebutkan fa'afdhaluha qaulu la ilaha illallah. Yang paling utama dari cabang iman itu disebutkan adalah qaulu la ilaha illallah, yaitu ucapan tauhid. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi tingkatan paling tinggi dari cabang iman itu adalah ucapan tauhid. Ya, karena ucapan tauhid ini adalah sebagai asas, fondasi ya, dari agama Islam. Karena yang membedakan Islam dengan yang tidak Islam, nah, itu adalah kalimat tauhid. Ya, bahwa tidak ada Tuhan ya, kecuali Allah. Ya, artinya yang benar sebagai Tuhan ya hanya Allah, bukan yang lain. Nah, kalimat itu yang kalau kita kaji dalam ilmu agama-agama, ya itu juga disebutkan ternyata di dalam kitab, misalnya apa? Kalau di Injil ya, kalau di Injil itu di kitab Markus ya, pasal 12 ayat 28 sampai 31. Disebutkan di situ ya, Yesus bertanya, para sahabat Yesus ketika itu orang-orang Yahudi Saduki bertanya, wahai Yesus atau wahai Isa al-Masih, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus adalah, hukum yang paling utama ialah bahwa Tuhan Allah kita, kalau mereka membacanya Tuhan Allah kita, Tuhan itu adalah Tuhan yang esa. Nah, esa itu berarti satu. Qul huwallahu ahad. Ya, jadi ketuhanan yang Maha Esa itu adalah kalimat tauhid bagi yang memahaminya. Kalau tidak paham, nah itu lain hal. Mungkin bahasa Indonesianya belum lulus. Nah, ya. Jadi itu kalimat yang disebutkan jelas di dalam Injil, bahkan di dalam kitab Taurat. Nah, dan juga ditegaskan juga di dalam hadis. Ya, karena fondasi dari agama Allah nah, itu adalah kalimat tauhid. Nah, barang siapa menyekutukan maka dia rusak tauhidnya, keluar dari Islam. Nah, kembali ke hadis ini tadi. Nah,
dari yang paling utama dari cabang iman yaitu kalimat tauhid. Nah, di hadis berikutnya juga disebutkan wa adnaha, yang paling rendah dari cabang iman itu adalah imatatul adza 'anit thoriq, menghilangkan segala bentuk penghalang yang ada di jalan. Nah, ada yang menyebutnya salah satu derajat paling rendah dari iman itu menghilangkan duri dari jalan. Nah, tapi sebenarnya hadis ini konteksnya umum, tidak hanya duri. Bahkan dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan imatatul azmi 'anit thoriq, menghilangkan tulang dari jalan. Artinya apa? Ya, sebagai umat Islam, ya, itu kita itu harus menjadi orang yang yang punya empati, ya, ketika kita di jalan jangan sampai mengganggu orang, membuang apapun di jalan, entah sampah, entah plastik atau apapun yang bisa membahayakan orang lain. Nah, ini sebenarnya kalau dikaji dalam etika ilmu kepolisian itu etika lalu lintas gitu ya. Ya, ternyata Islam itu luar biasa. Bahkan kalau kita parkir pun harusnya melihat, jangan sampai mengganggu orang lewat. Nah, itu luar biasa. Islam sangat mengajarkan bahkan dari hal yang paling sepele begitu ya. Imatatul adza 'anit thoriq. Nah, baru kemudian wal haya usyu'batun minal iman. Bahwa malu itu adalah bagian dari cabang iman. Nah, selanjutnya, dari keterangan hadis tersebut, apa sih yang dimaksud dengan iman? Nah, al-iman adalah at-tasdik. Nah, tasdik itu membenarkan. Jadi kalau kita sudah mengatakan sebagai orang yang beriman, maka kita harus membenarkan. Apa yang dibenarkan? Yang dibenarkan adalah tasdiqur Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, fima jaa bihi an rabbih azza wa jalla. Jadi kita membenarkan segala apa yang datang dari Rasul yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, atas apa yang beliau terima dari wahyu Tuhan, ya, yang berkaitan dengan masalah iman. Nah, rukun iman ada berapa Bapak Ibu? Ada 6. Ya, jadi rukun iman ada 6. Nah, itu harus kita benarkan semuanya. Ya, dari iman kepada Allah sampai iman kepada qadha dan qadar. Nah, jika kita tidak beriman dengan salah satu saja, maka rusak iman kita. Nah, maka itulah kemudian menjadi bagian yang utama dalam iman. Nah, kemudian para salafus soleh, ya, orang-orang terdahulu, ya, mereka mengatakan tentang hakikat iman. Iman itu apa? I'tiqadun bil qalbi. Ya, kita meyakini dengan hati. Ya, jadi orang beriman itu tidak hanya lisan, tapi harus juga dengan hati. Nah, jadi iman itu tertanam dalam hati. Wa nutqu bil lisan, kemudian diucapkan dengan lisan. Maka kalau orang baru masuk Islam itu harus syahadat. Kenapa syahadat? Agar orang tahu kalau dia itu sudah menjadi orang muslim. Sehingga kita juga memperlakukan orang tersebut selayaknya orang muslim. Nah, kemudian diikuti dengan wa amalun bil arkan, diwujudkan dalam amal perbuatan. Ya, jadi dengan 3 unsur yaitu iman dengan hati, diikrarkan dengan lisan, diwujudkan dalam amal perbuatan, itulah yang kemudian disebut sebagai iman yang sempurna. Nah, jika salah satu unsur dari yang 3 ini hilang, maka imannya tidak sempurna. Nah, misalnya adalah orang munafik. Orang munafik itu mengatakan apa? Mereka mengatakan beriman dengan lisannya, tapi hatinya tidak beriman. Itulah orang munafik. Ya, jadi kalau orang munafik itu hanya di mulut saja kata-kata imannya. Nah, maka jangan sampai kita termasuk golongan yang munafik. Dengan lisan kita mengucapkan aku dia muslim, aku dia mukmin. Nah, tapi hatinya tidak beriman. Bahkan dalam perbuatannya tidak mencerminkan orang yang beriman. Nah, maka iman itu 3 unsur. Tidak berhenti hanya di hati, tidak berhenti hanya di mulut, tapi diwujudkan dalam amal perbuatan. Dan memang yang paling berat adalah mewujudkan dalam amal perbuatan. Nah, maka oleh karena itu di negara kita ini sebenarnya sudah banyak orang mengaku sebagai orang mukmin, orang beriman. Ya, tapi kenyataannya dalam perbuatannya tidak menunjukkan karakter seorang mukmin. Contohnya apa? Ya, kalau korupsi, ngapusi, manipulasi, nah itu berarti tidak beriman. Ya.
Jadi kalau orang itu masih melakukan kemaksiatan, ya maksiat itu tidak hanya zina, mencuri saja, ya, tapi berbagai hal yang sifatnya mungkar, nah, itu berarti bertentangan dengan iman. Ya, apalagi kaitannya dengan tadi rasa malu. Nah, kenapa malu ini menjadi bagian ya, dari cabang iman? Karena malu itu menjadi perisai. Perisai itu berarti sesuatu yang mengekang, menghalangi kita. Ya, di zaman kita ini kalau kita saksikan Bapak Ibu sekalian, ya banyak orang yang rasa malunya sudah hilang. Kenapa rasa malunya hilang? Karena tidak muncul di dalam hatinya itu perisai yang menghalangi dirinya dari perbuatan yang tidak pas, tidak benar, tidak lumrah ya pada umumnya manusia. Ya, misal ya kalau diberikan amanah jabatan, kemudian dia mengambil uang yang bukan haknya, itu menurut normalnya manusia yang berakal dan hatinya sehat, nah tentu dia punya rasa malu kalau dia akan mengambil bukan hak milik orang lain. Tapi ketika rasa malu itu hilang, nah maka terjadilah apa yang terjadi. Ya, duit dikorupsi tadi. Ya. Bahkan kalau kita lewat jalan, ya, ada mangga punya orang, terus diambil. Ya, seharusnya kalau rasa malu itu ada dan iman itu masih tertanam di dalam hatinya, dia tidak akan mengambil yang bukan miliknya. Nah, maka ini menjadi perisai. Nah, apalagi di kalangan muda-mudi sekarang, yang namanya pacaran itu Bapak Ibu, saiki sepan diisin, cah nom-nom, cah wedok do boncengan ngalor ngidul, gitu. Nah, itu menunjukkan rasa malu ini sekarang menjadi hal yang sudah ya mulai tergerus ya di kalangan kita. Nah, maksiat terang-terangan, miras terang-terangan itu sekarang sudah lumrah. Nah, itulah makanya malu itu menjadi hal yang ya bisa menjadi perisai. Nah, oleh karena itu dalam pengertian syar'inya, ya, malu itu disebutkan khalqun yub'as 'ala istinabil qabih. Ya, suatu yang Allah ciptakan di dalam diri manusia untuk menghindari atau menjauhi hal-hal yang buruk. Nah, hal-hal yang buruk. Wa yamna'u minat taksir fi haqqi al-haq. Ya, dan mencegah seseorang dari sesuatu yang apabila itu dilakukan, ya, maka akan menjadi aib bagi dirinya dalam perkara yang benar. Maka dalam hal-hal yang baik, yang benar, nah, sebenarnya di situ tidak ada istilah malu. Ya, jangan malu untuk sholat, jangan malu untuk bersedekah. Ya, tapi kalau kita ya, tadi melakukan hal yang tidak pas, yang ada di apa namanya akhlak manusia, nah, kemudian hilang rasa malunya, nah, maka perlu dipertanyakan ya dari sifat fitrahnya manusia. Karena manusia itu punya fitrah, yaitu fitrahnya apa? Mengetahui yang baik dan mengetahui yang buruk. Nah, dan didukung dengan pengetahuannya terhadap ilmu syariat, tahu halal, tahu haram. Ya. Seharusnya umat Islam itu tahu mana halal, mana haram. Ya. Tidak lantas menghalalkan segala cara. Nah, dengan malu tadi, nah itu akan mengekang kita ya, untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Ya, baik dalam arti adalah umumnya apa yang dipahami manusia maupun yang telah ditetapkan oleh syariat. Sehingga ya, marilah ya, kita sebagai umat Islam itu ya, perlu menanamkan rasa malu ya, dalam hal apa? Ya, dalam hal untuk melakukan hal-hal yang buruk, ya, kemaksiatan, kejahatan dan yang semisalnya. Ya, karena apa? Disebutkan idza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Nah, kalau kamu tidak punya rasa malu, perbuatlah semaumu. Ya, tetapi yang berbuat semaunya itu ya, tentu adalah yang tidak punya akal. Siapa yang tidak punya akal? Yaitu hewan. Nah, maka kalau manusia itu tidak punya rasa malu, ya, sama dengan yang berkaki empat. Ya, yang kaki empat atau kaki dua ya sama. Ya. Ayam juga kakinya dua gitu ya. Nah, maka jangan sampai kita masuk di surat Al-A'raf yang disebut balhum adol ya. Yang disebut balhum adol itu adalah al-an'am, binatang-binatang ternak. Ya. Hidupnya tujuannya hanya memperturutkan hawa nafsu.
Nah, manusia ini kan diciptakan dengan akal pikiran. Nah, akal pikiran ini yang membedakan kita dari yang namanya hewan atau binatang. Kalau orang itu tujuan hidupnya nah, hanya untuk urusan perut, hanya untuk urusan syahwat, nah maka nilai kualitas diri manusia itu tidak lebih dari binatang. Nah, maka dalam ilmu-ilmu filsafat itu disebutkan bahwa manusia itu sebenarnya adalah hayawanun natikun, hewan yang berpikir, yang berbicara. Nah, karena kita hakikatnya ini sama, secara fisik biologis kita itu sama seperti hewan sebenarnya, okay? Punya keinginan, ya, punya hawa nafsu, kemudian juga makan dan minum. Ya, coba kita perhatikan Bapak Ibu yang punya sapi, okay? Sapi itu makan dan minum, ya, kawin juga. Nah, kalau manusia, ya, tujuan hidupnya hanya untuk makan, nah maka nilainya tak lebih dari sapi, ya, tak lebih dari ayam. Nah, apalagi yang memperturutkan hawa nafsunya. Nah, sama seperti ayam. Nah, manusia tidak hanya itu. Nah, manusia itu diberikan yang namanya hawa nafsu ya, atau syahwat itu hanya sebagai aksesoris kehidupan. Maka di surat Ali Imran disebutkan zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Ya, jadi Allah telah menghiasi dalam diri manusia itu asyahawat. Syahwat itu apa? Keinginan. Minan nisa, ya, laki-laki normalnya mencintai wanita itu normal. Ya, kalau laki-laki mencintai laki-laki berarti abnormal. Ya, tapi ada loh orang dari zaman Nabi Lut dulu, ya, orang yang mencintai sama jenis itu ada. Ya, hari ini juga ada. Malah yang lagi viral itu ada oknum ustadz, ya, oknum syekh katanya ya, itu melakukan pelecehan seksual terhadap santrinya sejenis. Nah itu kan masalah, ya itu tandanya tidak punya rasa malu juga, ya atau yang mengumbar hawa nafsunya kepada siapapun, ya maka turun derajatnya. Nah jadi tadi itu hanya zuyina, zuyina itu kan perhiasan. Jadi Allah menciptakan pada diri manusia itu syahwat, nafsu itu hanya untuk apa? Ya aksesoris kehidupan. Tanpa itu mungkin akan hampa. Tapi itu bukan menjadi tujuan. Itu hanya sarana. Nah, dengan itu maka kemudian ya Allah mengajarkan kita untuk meminit hawa nafsu kita. Nah, di antaranya adalah misalnya dengan datangnya bulan Ramadan yang lalu, ya, di bulan Ramadan kita diajarkan untuk imsak. Imsak itu apa? Imsak itu menahan. Maka di saat kita puasa, yang ditahan tidak hanya rasa dahaga dan rasa lapar, tapi juga bagaimana meminit hawa nafsu kita. Nah, karena itu bukan tujuan, hanya sarana. Ya, kemudian wal banin, ya, selain mencintai kepada lawan jenisnya, laki-laki pada wanita, wanita pada laki-laki, ya, dengan cara yang benar, yaitu menikah. Kemudian juga mencintai anak-anak. Ya, adanya anak-anak itu kan adanya perkawinan. Ya, tujuan manusia itu kan untuk apa? Ya, untuk beregenerasi. Ya, ada yang meneruskan kehidupannya. Sehingga ada anak-anak soleh, ada anak-anak yang meneruskan perjuangan membangun bangsa, ya, dan seterusnya. Nah, kemudian mencintai anak-anak. Nah, dalam konteks mencintai anak-anak hari ini, nah, kita menyaksikan betapa di Jogja ini sudah luar biasa. Ya, kalau malam banyak anak keluyuran, kelitih, ngegeng dan lain sebagainya. Ini salah siapa? Nah, ini peran orang tua penting. Nah, maka mumpung dalam pengajian ini kami bersama-sama mengingatkan, monggo Bapak Ibu yang punya putra-putri, ya kalau sudah lewat jam 9 ya jangan sampai keluyuran. Ya, suruh di rumah tidur, ya siap-siap biar besok bangun subuh bisa sholat jamaah. Nah, kalau dibiarkan jam 9 malam iki do keluyuran, jam 1, jam 2, jam 3, ujung-ujungnya gaul yang tidak benar, malah ngombe apa? Ngombe miras, topi miring, ciu. Nah, ujung-ujungnya muncul kejahatan. Ya, karena itu minuman setan. Ya, minuman keras itu kan minuman setan. Ya, innamal khamru wal maisiru wal ansabu ritsun min amali syaiton. Ya, itu hal yang najis, perbuatan setan. Orang-orang wong ngombe miras kok terus ngaji. Ngombe miras mesti bacok wong. Gitu. Nah itu, maka hati-hati. Nah, ini bagian peran kita juga. Artinya apa? Keamanan, ketentraman,
ya itu berawal juga dari keluarga. Nah, banyak kasus-kasus anak nakal itu akibatnya apa? Akibat dari orang tua yang salah urus anak. Nah, ini penting. Ya, maka kalau kita punya anak-anak sudah mulai remaja ya perlu diarahkan dengan baik, jangan sampai salah gaul. Nah, apalagi sekarang dunia ini sudah di genggaman. Ada HP ya, Bapak Ibu. Kadang peran orang tua itu kalah karo HP, nggih. Sing disebut setan gepeng niku nggih. Nah, itu mengalahkan peran orang tua. Mereka lebih percaya dengan kata-kata kawannya daripada nasihat orang tua. Nah, ini bagian juga tadi. Bagaimana kita mendidik anak-anak agar punya rasa malu tadi. Saiki wis wong baca ora duwe rasa isin gitu. Ora duwe pekewuh. Nah, gitu ya istilahnya. Kalau zaman dulu ya orang itu baru dipoyoki, tahu dipoyoki gitu. Dipoyoki itu dijodok-jodok gitu ya. Itu wis isin rasanya. Saiki iki pacaran bebas. Pergaulan bebas. Tontonan bebas. Ya, akhirnya ya dampaknya itu muncul keliti, muncul geng, bacok-bacokan, wis itu pokoknya luar luar biasa. Nah, itu salah satunya adalah kendali, ya, kendali dari orang tua. Ya, tentu berkaitan bagaimana kita mendidik, memperkenalkan bahwa iman itu tidak hanya semata aspek keyakinan, ya, tapi juga ada aspek perbuatan yang salah satunya adalah jadi malu, termasuk menghilangkan sesuatu yang menghalangi orang di jalan. Nah, kalau ada orang lewat baru mau ke pasar tiba-tiba dibacok itu kan menghalangi orang, gitu, ya, menghalangi orang untuk apa? Bepergian. Itu sudah menunjukkan apa? Ya, adnal iman atau paling rendah tingkat dari iman. Maka bagaimana kita menjaga keamanan ketertiban ya masyarakat itu juga dari aspek iman ya. Jadi ajaklah anak untuk ya bisa beribadah. Kan muru auladakum bisolah indah sabr wa tribuhum ya indal asri gitu ya. Jadi ketika usia 7 tahun sudah dibiasakan untuk kita ajak sholat. Ya, umur 10 tahun ya lebih keras lagi kalau nggak mau sholat tabok bokongnya gitu ya. Bukan dibiarkan. Nah, ini adalah peran orang tua bagaimana agar anak-anak itu soleh. Ya, hampir semua orang menginginkan anaknya soleh. Tapi bagaimana mewujudkan anak soleh itu yang tidak mudah. Ya, karena mengharapkan anak soleh tidak cukup hanya dengan berharap. Tidak cukup hanya dengan berdoa. Butuh perbuatan. Nah, maka salah satunya mendisiplinkan anak-anak kita. Nah, agar ya Indonesia yang katanya dijanjikan sebagai Indonesia emas itu betul-betul terwujud ya. Tidak hanya Indonesia cemas. Ya, saya ini malah do cemas gitu. Ya. Apalagi di saat ya BBM naik ya Bapak Ibu, ya perang. Coba kita perhatikan perang. Ya, perang itu kan keserakahan. Gara-gara Donald Trump itu tidak punya rasa malu gitu, ya, ngerampok minyaknya negara orang. Nah, kalaulah para pemimpin itu tidak punya sifat rasa malu, ya kayak Donald PP itu, ya semuanya dirampok. Bahkan harta rakyat dirampok. Pokoknya pajak, ya gitu ya istilahnya. Nah, itu menjadi hal yang ya, masalah, ya. Jadi iman tadi tidak semata bagaimana kita meyakini, ya, tapi mewujudkannya dalam perbuatan. Nah, maka iman ini perlu dibenteng. Nah, bentengnya itu tentunya banyak ya, banyak aspeknya kalau kita kaji lebih mendalam, ya, termasuk ya bagaimana menjaga ya, kualitas kehidupan ini dengan baik. Ya. Jadi kuat iman itu diantaranya juga kuat secara ekonomi kehidupan. Nah, maka dalam hadis Rasul ada kadal fakru ayyakuna kufron. Ya, kefakiran, kemiskinan itu juga bisa mendorong orang menjadi kufur, lepas dari iman. Nah, maka bagaimana kita juga sejahtera dalam kehidupan, ya, sehingga ekonominya kuat, nah, ibadahnya menjadi lebih mantap. Nah, itu hal yang penting Bapak Ibu sekalian. Ya, maka dalam kajian pagi hari ini pertama adalah pelajaran yang kita ambil dari hadis ini bahwa iman itu cabangnya lebih dari 70 atau 60 cabang. Nah, yang paling tinggi adalah ucapan tadi la ilaha illallah. Ya, kalimat tauhid yang itu nanti akan menjadi bekal khususnya di akhir ucapan ketika kita sakaratul maut. Ya, jadi afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Semoga itu menjadi ucapan terakhir kita nanti. Kemudian yang paling rendah tadi adalah
imatatul adza anit thariq, menyingkirkan hal-hal yang ya mengganggu orang dari jalan dengan berbagai macam makna yang bisa kita pahami. Ya, sekokliti, ya parkir, ya pokoknya tertib di dalam ya kita berlalu lintas lah istilahnya ya. Kemudian juga yang paling penting juga al haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu sebagai cabang dari iman yang membentengi kita dari berbagai kejahatan dan keburukan. Nah, kemudian pelajaran yang terakhir juga adalah ya, semoga kita menjadi generasi-generasi seperti Abu Hurairah yang mampu ya untuk bisa ya, mendapatkan ilmu dengan ilmu yang bermanfaat dan tidak pernah lupa. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, semoga yang dapat saya sampaikan pagi hari ini memberi manfaat bagi kita semua dan kita bisa meneladani apa yang ya dicapai oleh salah satu sahabat yaitu Abu Hurairah. Ya, ada kesempatan ya, menghafal hadis kita hafalkan ya, sehingga kita mendapatkan manfaat. Nah, itu saja mungkin pagi hari ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astagfirullah min kulli dzam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh baik, lupa ya, belum berdoa. Baik Bapak Ibu kita berdoa dulu. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhil hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la jahlan illa 'allamtah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.